Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Apa kabar semua teman-teman? Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, Khadijah Al-Madinah. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa sholawat dimanapun berada. Semoga kalian mendapatkan manfaat sholawat yang terbesar di dunia dan juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Oke, baiklah, di vlog kali ini kita sambung kembali ngobrol-ngobrol santai kita bertemakan sholawat, terutama di dalam kehidupan seharian kita. Dalam sharing-sharing hari ini kita akan membahas mengenai tentang kehidupan seorang PMI ya, yang sebelumnya saya juga sudah pernah bercerita mengenai tentang seorang PMI. Nah, seorang PMI ataupun disebut juga sebagai TKW itu alangkah baiknya jika ia jauh-jauh pergi dari rumah itu bukan hanya sekedar bekerja, akan tetapi juga dia juga beramal dengan amalan syariat Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentukan kepada kita, yakni dengan memperbanyak zikir, ibadah, dan juga Al-Quran dan sebagainya ya. Salah satunya ialah zikir yang saya maksudkan itu ialah bersolawat. Solawat apapun yang ingin diamalkan itu terserah ya, tidak ada ituan tertentu, solawat tertentu yang harus sekian gitu, tidak, akan tetapi bebas untuk mengamalkan solawat tersebut. Sharing-sharing ataupun topik pembicaraan kita pada hari ini adalah mengenai bagaimana cara mengatur keuangan dan juga bagaimana caranya keluar dari faktor kesusahan keuangan. Nah, sepertinya menarik ya. Kadang kita tidak habis pikir, kita bertanya, kenapa saya sudah bekerja dan hanya bekerja sepanjang masa dengan sekuat tenaga dan mengorbankan banyak waktu bersama keluarga, pergi pagi pulang pagi ataupun pergi gelap pulang gelap, bahkan bertahun-tahun tidak bisa berjumpa dengan keluarga dikarenakan merantau. Akan tetapi masih saja hidup terbelenggu dengan yang namanya kesusahan atau bahkan kemiskinan hidup. Seolah-olah usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Oke, baiklah. Sebenarnya ada banyak sekali faktor-faktor penyebab mengapa perkara-perkara tersebut di atas bisa terjadi. Salah satunya ialah kita tidak ingin berubah, hanya bekerja dan bekerja, akan tetapi malas untuk berpikir. Nah, hal yang sedemikian ini membuatkan kita ingin maju, akan tetapi tak mau berpikir. Bagaimana supaya bisa maju, ingin sukses tetapi tidak mau berjuang untuk sukses? Dia merasa sudah puas dengan apa yang ada, yaitu jangan hanya mengandalkan tenaga untuk berjuang, akan tetapi kita gunakan akal pikiran untuk mencari objek baru. Faktor yang kedua biasanya setelah mendapatkan pekerjaan di luar negeri sebagai seorang PMI itu belum tentu bisa langsung sukses, dan ada juga bahkan yang gagal sukses ya, disebabkan oleh faktor tergoda dengan gaya hidup di luar negeri, memanfaatkan gaji yang ada untuk memenuhi kemauan pribadi yang selama ini tertunda karena tidak punya uang ya contohnya, dan dilampiaskan di ketika baru mendapatkan gaji. Contoh, membeli barang-barang ini dan itu yang kurang perlu, bukan termasuk kebutuhan, bahkan digunakan untuk bergaya mengikuti perkembangan pergaulan. Nah, tren-tren yang begini adalah bisa menyebabkan jumlah dari budget lari ya, yang seharusnya cukup menjadi minus. Dan faktor seterusnya, salah satu yang menjadi sebab terbesar kita gagal dalam semua aspek kehidupan keseharian kita, yaitu kita bekerja ataupun berikhtiar mati-matian, korbankan waktu, tenaga, pikiran demi keuangan, akan tetapi kita melupakan zat yang maha memberi rezeki kepada kita.
Kita seolah-olah dengan berusaha sendiri itu kita bisa berhasil menuju pentas kemenangan tanpa perlu pertolongan dari Allah. Dalam urusan tersebut, padahal pada realitinya di kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala telah pun memberitahukan kita di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan memberikan rezeki sebagaimana Dia memberikan kepada burung. Ia keluar pada waktu pagi dalam keadaan perut yang kosong, dan dia pulang petang dengan perut kenyang. Hadis riwayat Ahmad. Tidak ada keraguan atas kehendaknya selain dari kita bekerja sebagai manusiawi. Kita hendaklah mengimbangi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Di antaranya kita menjaga sholat 5 waktu, tutup aurat, memperbanyak baca Al-Quran, bahkan melakukan riyadhah sholawat Jibril 4.444 kali, atau sholawat seharinya mencapai ribuan kali setiap hari sebagai lambang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai ikhtiar jalur langit kita yang menunjukkan bahwa kita itu berserah diri kepada Allah dan memohon bantuan atas semua perkara permasalahan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu hendaklah kita sebagai PMI ataupun TKW yang jauh dari keluarga berada di negara orang juga harus mempunyai kebijaksanaan dalam mengatur keuangan kita. Jangan asal-asalan dengan keuangan yang kita belum mapan tersebut. Begitu dapat gaji kita semaunya kita beli ini, beli dan itu. Kita harus bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kita harus pisahkan mana yang lebih didulukan, mana yang tidak. Jika kita selalu menuruti keinginan kita, saudara, pasti kita tidak punya tabungan. Sedangkan ketika pulang ke kampung halaman, kelak di sana tidak ada pendapatan. Jangan sampai ketika di perantauan, pengeluaran itu lebih besar dari yang namanya pendapatan. Buang tabiat boros demi masa depan, karena kita merantau jauh-jauh dari keluarga itu nggak akan selamanya. Bahkan lebih bagusnya bahwa kita mempunyai target mungkin 5 ataupun 6 tahun saja di negeri orang, selebihnya kembali ke tanah air. Kenapa begitu? Karena jika kita merantau terlalu lama, juga efeknya kurang bagus terhadap anak-anak ataupun keluarga yang ditinggalkan di kampung. Anak menjadi kurang perhatian, jadi salah pergaulan, bahkan kurang dekat dengan orang tua sendiri. Itu adalah salah satu faktor apabila kita terlalu lama meninggalkan keluarga. Nah, oleh sebab itu kita mempunyai ataupun dituntut untuk kita mempunyai money saving ataupun keuangan yang stabil di dalam kita merantau agar supaya kita tidak membuang-buang waktu dengan jangka waktu yang lama di perantauan, meninggalkan keluarga, akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang maksimum ataupun hasil yang sedikit yang tidak bisa merubah kehidupan sebelumnya menjadi lebih baik. Nah, itu teramat sangat disayangkan sekali. Nah, selain daripada itu, jika kita terlalu lama merantau di negeri orang, di situ akan ada jarak yang ketara antara orang tua dengan si anak. Kenapa demikian? Karena contohnya begini, sebelum kita pergi merantau ke negara orang bertahun-tahun lamanya, kita meninggalkan seorang anak di usia yang masih kecil contohnya. Akan tetapi kita merantau ke negeri orang terlalu lama, dan kemudian kita kembali lagi ke negara kita sendiri, itu anak yang tadinya kecil sudah pun membesar menjadi seorang anak yang remaja, bukan lagi seorang anak kecil seperti yang dulu kita tinggalkan. Nah, dan di saat anak sudah membesar tanpa kedua orang tua ataupun membesar tanpa orang tua yang ada di sampingnya itu, menurut kajian itu sangatlah berbeda dengan anak yang hidup membesar dengan orang tua. Bisa jadi ia terlibat dengan pergaulan bebas, bisa menyebabkan dia kurang teratur kehidupannya,
adab tata keramanya dia tidak terpenuhi, tidak ada yang membimbing sebagaimana ketika orang tuanya itu berada dengannya. Oleh karenanya itulah salah satu efek samping dari merantau ataupun menjadi seorang PMI yang terlalu lama. Oleh karenanya hal tersebut kita harus perlu menyikapi dengan kita mensiasati sendiri bagaimana caranya kita, walaupun kita merantau jauh di negara orang, akan tetapi kita tetap mempunyai hubungan yang baik dengan anak, yaitu salah satunya kita selalu berkomunikasi setiap harinya dan menitipkan nasihat, pesan-pesan yang baik. Setelah itu kita jangan terlalu lama-lama meninggalkan keluarga ataupun anak-anak yang berada di kampung.